Shalom, puji Tuhan. Saya percaya Anda semuanya bersuka cita dan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan bersama-sama dengan kita, dan kita akan melanjutkan sesi pengajaran di Jumat ini dengan tema urapan bekerja, berkat melimpah. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Baik Bapa Surgawi, anugerah yang luar biasa daripadamu Kau berikan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang hakiki. Terima kasih untuk pengajaran khotbah tentang urapan bekerja, berkat melimpah yang Kau bagikan kepada kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 38 berkata seperti ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, minggu yang lalu saya berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengalami ketenangan, damai sejahtera, bebas dari kehausan, kedambaan, ketidakpuasan, hanya berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Ketika kita berjumpa dengan Dia, maka hati kita bahkan dirubah oleh Tuhan menjadi mata air yang akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Artinya air itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka kita akan dipuaskan oleh kuasa Roh Kudusnya, dan hati kita akan menjadi mata air yang sekarang kita justru menyegarkan orang lain, menjawab masalah orang lain, menjadi berkat untuk orang lain, menjadi terang untuk orang lain. Kita memberikan kesegaran kepada orang lain, membangun orang lain, menyegarkan orang lain. Nah, itu sebabnya kita perlu lahir baru. Dan sesudah lahir baru, kita perlu dibaptis Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengalami baptisan Roh Kudus? Kita harus tahu bahwa pembaptis Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Anda bisa minta, Tuhan berikan aku baptisan Roh Kudus-Mu, atau Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Dengan hati yang siap, iman yang tulus, dan keinginan yang sungguh-sungguh untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Atau engkau boleh minta dukungan dari pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang sudah hidup di dalam pengurapannya. Karena murid-murid Tuhan, mereka penuh Roh Kudus, juga Yesus yang memberikan kuasa itu dengan mengembuskan nafasnya kepada murid-muridnya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Paulus, seorang hamba Tuhan yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus dan pengurapan Roh Kudus, sehingga dia punya otoritas untuk menumpangkan tangan kepada umat Allah yang perlu didukung untuk dibaptis oleh Roh Kudus atau penuh dengan urapan Roh Kudus, dan mereka menjadi kepenuhan Roh Kudus. Nah, jadi bisa melalui bantuan dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Tapi secara pribadi seperti tadi, sungguh-sungguh Yesus pasti membaptis kita dengan Roh Kudus-Nya. Nah, kemudian sesudah itu kita perlu mengalami peningkatan dari level kerohanian kita. Melalui apa? Selain makan firman, mempraktekkan iman, melakukan perlombaan iman, tapi juga melalui pengurapan Roh Kudus. Karena semua yang kita lakukan tanpa kuasa
dan urapan Roh Kudus tidak akan pernah berhasil. Tapi dengan kuasa dan urapan Roh Kuduslah itu yang membuat kita mampu melakukan segala perkara. Seperti yang dikatakan firman, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, di dalam Dia yang memberikan kuasanya kepadaku, di dalam Dia yang memberikan urapan Roh Kudusnya kepadaku. Nah, jadi urapan itu penting, urapan itu perlu, dan urapan memang bukan untuk dipermainkan. Urapan bukan untuk main-main, tapi urapan untuk membuat kita menjalani kehidupan, terus berjalan maju, bergerak maju dengan tuntunan Roh-Nya, kemampuan urapan Roh-Nya, sampai kita sempurna seperti Yesus. Maju dan naik terus. Karena sebenarnya kita ditentukan bukan untuk turun, tapi untuk naik. Dan bagaimana kita bisa naik kalau kita dimampukan oleh kuasa urapan Roh Kudusnya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengalami urapan Roh Kudusnya? Di minggu lalu saya sampaikan bahwa sejak kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus melalui kelahiran baru secara roh, kita kemudian diubah hatinya oleh Tuhan minum mata air yang memancarkan aliran-aliran air hidup. Nah, mata air ini mata air apa? Mata air urapan kuasa Roh Kudus. Jadi kita bisa luapkan urapan kuasa Roh Kudus dari hati kita melalui pengakuan secara iman bahwa Tuhan sudah memenuhi saya dengan kuasa Roh Kudusnya. Sekarang kuasa Roh Kudusnya ada di dalam hati saya. Meluaplah, memancarlah, mandikanlah saya. Silakan Roh Kudus, silakan Roh Kudus. Dan berilah kebebasan kepada kuasa urapan itu untuk menguasai pikiranmu, menguasai rohmu, jiwamu, bahkan tubuhmu, sampai kau seperti direndam dalam kuasa urapannya. Dan kapan itu bisa kita lakukan? Bisa kapan saja, dan bisa kita lakukan dengan berulang kali. Istimewa bukan? Luar biasa. Karena kuasa urapannya sudah ada dalam hati kita. Bahkan di situ sudah ada mata air, kuasa urapan Roh Kudusnya. Ini cara yang pertama. Yang kedua, bisa mengambil urapan yang ada di sekitar kita. Karena ketahuilah, sejak hari Pentakosta pertama kali, yaitu pencurahan Roh Kudus pertama kali kepada murid-murid Yesus yang dikisahkan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, maka sejak saat itu kuasa Roh Kudus sudah ada di mana-mana. Ada di atas kita, ada di sekitar kita. Jadi kalau kita menyadari ini, kuasa urapannya ada di atas kita, kuasa urapannya ada di sekitar kita juga, bahkan ada di dalam kita. Betapa hebatnya kuasa urapan itu membuat kita, bagaimana kita bisa dikalahkan oleh roh-roh dunia, bagaimana kita bisa dikalahkan oleh setan dan iblis. Karena kita dikelilingi oleh atmosfer urapan kuasa Roh Kudus yang begitu kuat dan begitu dahsyat. Bahkan kuasa urapan itu juga dipercayakan kepada kita untuk kita bisa menginjak setan dan iblis dengan iman dan mengandalkan kuasa urapan itu. Wow, dahsyat. Jadi kita bisa ambil dengan iman. Aku ambil dengan iman urapan kuasa Roh Kudus yang baru. Makin penuh dalam saya, makin penuh dalam saya urapan kuasa Roh Kudus yang baru. Aku ambil dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuhkah kita dengan urapan yang baru? Pasti. Karena urapan kuasa Roh Kudus sudah menjadi atmosfer yang mengelilingi kita. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan,
Dan ketika engkau berbicara dengan Tuhan, ketika engkau mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan, ketika engkau makan, meresapi, merenungkan firman-Nya, menghayati firman-Nya, engkau bisa mengalami kepenuhan urapan kuasa Roh Kudus yang baru dan segar. Urapannya setiap hari baru dan segar. Dan inilah yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita diberi kepercayaan mendapat kuasa yang begitu hebat, mengapa kita mesti cari kuasa-kuasa dari dunia atau kuasa-kuasa dari kegelapan? Kita minta jimat, kita minta mantra-mantra, kita pasang susu, kita datang kepada orang-orang yang mengaku dirinya hebat dan pintar, tapi di luar Kristus, punya ilmu ini, ilmu itu. Kita belajar satu pegangan ilmu, dan sebab itu sebuah kebodohan. Itu Anda sedang menjerumuskan diri sendiri, dan engkau tidak akan pernah merasa puas dalam kehidupanmu, seperti apa yang dialami perempuan Samaria. Tapi hanya dengan kita hidup dalam urapan kuasa Roh Kudus yang begitu hebat, kita menjadi orang yang kuat secara rohani, jiwa kuat dan tangguh, tubuh juga selalu segar. Bahkan kita menjadi orang yang powerful. Nah, itulah cara yang ketiga. Yang keempat adalah kita didoakan oleh seorang pelayan Tuhan yang dia memang hidup dalam urapan kuasa Roh Kudus dan sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Karena maaf kata, kadang-kadang walaupun melayani Tuhan, tidak hidup dalam kekudusan, tidak menghasilkan buah pertobatan yang baik, tidak menghasilkan buah roh yang baik, tidak menghasilkan buah pelayanan yang baik. Sedangkan urapan itu akan masuk dalam diri kita melalui pelayan Tuhan ini. Jadi jangan sembarang sodorkan kepala kepada setiap pelayan Tuhan yang akan tumpang tangan di atas kepalamu. Nah, inilah 4 hal bagaimana kita bisa mengalami urapan yang terus membual, yang terus memancar, yang baru dan terus segar, menyegarkan kita maupun menyegarkan orang lain, membersihkan kita maupun membersihkan orang lain, membangun diri kita maupun membangun orang lain, memberkati kita maupun memberkati orang lain, memuaskan dahaga kita maupun memuaskan dahaga orang lain, menjawab masalah kita maupun menjawab masalah orang lain, memampukan kita maupun memampukan orang lain. Itu sebabnya hiduplah dalam urapan kuasa Roh Kudus. Karena ketika ada urapan Roh Kudus yang bekerja, berkat pun melimpah ruah. Berkat apa saja nanti akan kita bahas di Jumat berikutnya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.